di perbatasan Kabupaten Bone, yaitu sekitar 14 km dan lokasi desa itu yang penduduknya kurang lebih 1832, perbatasan antara Kabupaten Sopeng dan Bone. Dan ini perilaku masyarakat di sana yaitu ekstrim sekali ataupun Texas. Nah, ini yang salah satu mempengaruhi remaja Islam kita untuk memasuki yang namanya konflik-konflik di antara mereka. Nah, yang menjadi permasalahan di dalam binaan kami adalah adanya pengaruh-pengaruh pada zaman sekarang ini, termasuk media sosial dan pergaulan, termasuk balapan liar, minuman keras dan lain-lainnya. Nah, dasar hukumnya dalam membina sebuah remaja agar mereka bermanfaat, yaitu pertama saya mengambil salah satu hadis yang diriwayatkan At-Tabrani, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia sendiri. Kemudian yang kedua adalah dasar hukumnya dari Keputusan Direktur Jenderal Bimas Masyarakat Islam nomor 948 tahun 2018 tentang pedoman pembinaan remaja dan pemuda masjid, termasuk remaja Islam itu sendiri. Nah, inilah menjadi tujuan kami selaku penyuluh agama yang ada di Desa Pratik, Kecamatan Lididau. Yang pertama itu bagaimana kita senantiasa menjadikan mereka berakhlakul karimah dan senantiasa istiqamah. Dan yang kedua, bagaimana dia senantiasa bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk berkoordinasi tentang kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di tengah masyarakat. Dan yang paling penting, bagaimana saya menjadikan mereka PNS. Dia bertanya, PNS apa itu, Ustaz? Saya masih remaja, bukan PNS saja, bukan pegawai negeri sipil, tapi bagaimana kita menjadi pegawai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah peranan kami selaku penyuluh agama dalam membina remaja Islam. Itu yang pertama, kami melaksanakan yang namanya jeding, yaitu pengajian keliling. Di samping pengajian keliling ini, videonya Ustaz, bisa video. Pengajian keliling ini kami laksanakan itu setiap pada maghrib pada jadwal yang ditentukan. Nah, di dalam pembinaan remaja ini kadang-kadang kita bekerja sama salah satu BKM itu Badan Ketua Majelis Taklim, dan juga pembinaan khusus termasuk penyelenggaraan jenazah. Karena kurangnya kader-kader tentang penyelenggaraan jenazah ini, maka remaja Islam sendiri yang menjadi aktivis untuk menjadi penyelenggaraan jenazah. Nah, yang kedua adalah yaitu tolak nikah dini. Itu peran kami. Bagaimana menjadi remaja Islam ini menjadi duta yang namanya tolak nikah dini. Dan salah satu dia adalah sudah ada YouTubernya, yaitu kami remaja Islam menolak nikah dini. Nah, ini hampir-hampir, ini videonya hampir-hampir mengalahkan Ambonai. Nah, dan yang ketiga adalah rasa literasi. Rasa literasi adalah salah satu gerakan yang dilaksanakan remaja Islam bersama kami penyuluh agama dan selalu berkontribusi dengan pemerintah termasuk daerah adalah untuk rasa literasi, gerakan 1 liter beras per rumah untuk membantu kaum duafa di berbagai daerah termasuk di Palu, Masamba, dan termasuk di Kabupaten Sopeng sendiri. Dan selanjutnya adalah yang keempat adalah bina wisata, akronim dalam pembinaan moderasi beragama di wisata alam terbuka. Karena kadang-kadang ada kejenuhan bagi remaja kadang kita mengambil pembinaan di alam terbuka. Nah, tujuan utama kita melaksanakan pembinaan di alam terbuka adalah bagaimana memahami yang namanya moderasi beragama. Karena Islam itu adalah merangkul bukan memukul, menginjak bukan mengajak bukan menginjak, mendidik bukan menghardik, mengikhladi bukan menghakimi. Itulah Islam. Nah, bagaimana kita bisa mengajarkan mereka yang namanya memberikan dia pemahaman tentang sifat toleransi dan memberikan vaksin, yaitu ideologi Pancasila. Dan yang kelima adalah membantu pemerintah mengatasi yang namanya virusnya COVID-19 yang masih mewabah. Nah, capaian kami seluruh penyuluh agama bersama remaja Islam adalah terbentuknya remaja Islam gabungan dari remaja masjid
yang baru-baru di launching bersama Ketua PKPDI Kabupaten Sopeng bekerjasama dengan pemerintah. Alhamdulillah, berkat remaja Islam yang pertama di Kabupaten Sopeng sehingga diperdakan di Kabupaten Sopeng untuk mendapatkan yang namanya anggaran tahun 2022 atas kerjasama pemerintah Kabupaten Sopeng. Nah, saya memasuki kesimpulan. Sebelum kesimpulan. Hal yang menarik dengan adanya literasi gerakan sosial yang ada di pikiran saya, literasi bagaimana mengedukasi anak muda untuk rajin membaca. Ternyata beda ya. Saya dapat literaturnya terkait dengan literasi. Baik. Sebelum saya melangkah, yang pertama saya mau tahu bagaimana kondisi sebelum Anda masuk di sana, bagaimana kondisi masyarakat di sana, dan bagaimana kondisi masyarakat remaja sebelum Anda ada di sana. Kemudian yang kedua, apa pengaruh saudara sebelum Anda ada di sana dan setelah ada di sana. Kemudian yang ketiga, bagaimana Anda mengedukasi kaum remaja itu penyaluran jenazah, dan biasanya ini kalau di kampung dilakukan oleh orang tua. Bagaimana Anda memberikan pemahaman kepada generasi muda dan meyakinkan kepada orang tua untuk penjalanan jenazah ini bisa dilakukan oleh anak muda. Ini message yang luar biasa yang harus Anda dukung. Ya, alhamdulillah Ustaz yang penjelasan. Yaitu yang pertama pertanyaan tadi, sebelum dan setelahnya. Alhamdulillah desa itu, saya lahir di desa itu sendiri dan orang tua saya dan desa di sini itu termasuk adalah masyarakatnya di situ. Nauzubillah misalnya sering terjadi cekcok. Dan itulah saya mengambil inisiatif supaya ini remaja tidak terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Saya mengambil langkah karena remaja Islam ini adalah semuanya pendidikannya dari sekolah umum, tapi saya berkeyakinan walaupun dia sekolah umum tapi jiwanya tetap pesantren. Nah, inilah yang kami lakukan untuk mengajak mereka atau merayu mereka sebagaimana rayuan terlena itu sendiri di akronim saya untuk melaksanakan pengajian-pengajian keliling termasuk tadarus bersama, pembinaan, dan alhamdulillah sejak dilaksanakan ini yang dulunya tidak bisa menjadi MC 80% sudah menjadi MC, bahkan dia sudah bisa memimpin yang namanya salawatan untuk penyambutan termasuk pejabat-pejabat dari daerah. Jadi pada intinya sebenarnya selama ini pembelajarannya sehingga dia seperti itu. Tingkat pendidikannya aja ada. Iya, tingkat pendidikannya ada sehingga dia brutal seperti itu. Betul. Berarti orang sebagai penyuluh di situ belum maksimal. Jadi ini dalam tahap. Dia tidak seperti itu karena pemahamannya yang tidak ada. Sementara peran penyuluh yang saya tahu yang mau diterangi cuma bukan pikirannya aja dengan hatinya kan. Ya tuh. Yang pada dasarnya kalau menurut saya ini Anda tidak berhasil sebagai penyuluh, cuma menggiring pikirannya dia. Ya itulah supaya yang pertama yang saya tegaskan kepada mereka step by step untuk melaksanakan sesuatu kebaikan yaitu istiqomah. Saya minta dari awal gambaran awalnya itu seperti apa, kemudian perubahannya seperti apa. Jadi tadi di latar belakangnya remaja Islam yang ada di desa Parenting itu yang dulunya dia sebetulnya 80% adalah anak petani yang orang tuanya pergi gelap pulang gelap sehingga tidak ada. Sekalipun ada orang yang tidak punya sekolah, anaknya bisa jadi dokter. Iya. Saya tidak sepakat pendidikan orang tua itu mempengaruhi. Namun bukan. Kita tidak konsep terkait dengan itu. Kalau umpamanya peran sebagai penyuluh bisa melihat dari latar belakang pendidikan. Kalau umpamanya yang awalnya ini backgroundnya
kali. Makanya kenapa sampai anak-anak itu bisa jatuh yang kalau umpamanya remaja itu bisa nakal karena yang pertama dia sekolah, oke, tapi dia karena pergaulan. Ini yang mau dianalisa, kenapa dia sampai tergaul di situ? Apakah itu faktor lingkungan atau memang faktor keadaan? Nah, ini segera mengantisipasi, bukan mencegah yang maksudnya hal-hal brutal itu awalnya. Semuanya ini anak untuk mencegah masuk yang namanya antara konflik dan brutal, sehingga kami didik dari awal. Tidak, ini ada fenomenal berbeda dengan banyak daerah tadi bahwa saya tahu daerah saya Texas, ya, sehingga dia bisa terpengaruh dengan hal-hal seperti itu kalau tidak dicegah. Kalau tidak dicegah, dan pencegahnya itu adalah peran kami selaku penyuluh utama untuk memberikan siraman rohani kepada dia, baik melalui perbuatan dan termasuk pengajian-pengajian kali ini bersama jamaah-jamaah masjid, termasuk majelis taklim dan di tengah-tengah masyarakat. Iya, antisipasi. Oh iya, antisipasi. Berarti ini bisa dilakukan tanpa di luar daerah saudara. Ya. Kalau itu langkah antisipasi, di mana saja kalau langkah ini bisa digunakan. Oke, lanjut. Ya. Closing. Tunggu, sebelum closing, lanjut dulu penjelasannya sampai kesimpulannya, karena saya akan mengarah. Ini bagaimana Anda bisa mempengaruhi dengan dunia luar terkait dengan konsep ini, karena ini bisa digunakan di mana saja. Ya, jadi ada itu masuk di konsep tadi yang 3. Yang pertama yang saya sampaikan kepada mereka adalah tentang kondisi. Itu yang pertama. Kondisi bagaimana maksudnya di sini kondisi, yaitu kita melihat atau merayu atau mengajak remaja Islam itu untuk bersama-sama dengan kita agar bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Itu intinya. Yang kedua yaitu transformasi. Maksudnya begini, bagaimana yang kami laksanakan selaku penyuluh agama untuk membina mereka, dan dia pun bisa sebagai tomat istimewa untuk melaksanakan juga kegiatan-kegiatan pembinaan kepada masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu kemandirian. Maksudnya kemandirian bagaimana dia bisa berkreasi sendiri untuk melaksanakan sesuatu hal yang bermanfaat, termasuk yang dia akan dilaksanakan sekarang yaitu pentas moderasi beragama yang akan ditayangkan di YouTube-nya, yaitu bersama pemerintah Kabupaten Sopeng dan Polres Kabupaten Sopeng. Itu adalah kreasi dia sendiri. Dari proses ini saya ayat kepada